gagasan dasar dari tema pameran saya ini. Saya harus terangkan bahwa ikon Petro Dadi Ratu ini, yang banyak juga disebut sebagai Pinocchio Jawa, ini menyertai pameran saya tahun lalu di Galeri Nasional. Waktu itu temanya adalah Melek Gendong Lali. Saya memang sedang waktu itu ditugasi oleh Presiden Indonesia ke-7 menulis surat dengan tulisan tangan, ada kop Presiden, menulis begini: Mas Butet harus selalu sehat, Mas Butet tidak boleh pernah lelah untuk selalu mengingatkan. Saya dengan menggunakan ikon Petro Dadi Ratu ini, karena dalam lakon pewayangan Petro Dadi Ratu itu kuno kawan. Abdi ini kalau kasta paria suatu hari menjadi raja, berhasil bertakhta menjadi raja, tapi ketika disuruh turun kecanduan, kepengen terus-terusan bertakhta. Itu Petro. Maka saya sengaja membuat patung Petro dengan baju kebesaran Raja Jawa, seperti yang dipakai Sultan Agung, juga dipakai oleh Amangkurat II yang konon sadistik menyembelih para ulama di alun-alun, ratusan ulama. Dan waktu itu memang ada tokoh politik yang hobinya mengenakan busana Raja Jawa, menterinya menyebut Raja Jawa. Maka saya berkepentingan dalam foto dan video yang kami pamerkan ini, saya membawa ikon Petro Dadi Ratu atau Pinocchio Jawa ini ke situs-situs kerajaan Mataram. Kami bawa ke Gunung Merapi, kami bawa ke Keraton Jogja, kami bawa ke Kota Gede, makamnya Panembahan Senopati, kami bawa ke situs Kerto, itu Siti Hinggil, kerajaan yang waktu itu digunakan oleh Sultan Agung di Pleret. Kami bawa ke Laut Selatan, Parangkusumo, juga ke Gedung Agung, simbol kenegaraan modern yang ada di Jogja. Nanti kawan-kawan bisa melihat bagaimana patung ini, juga potongannya patung ini berinteraksi dengan tempat-tempat penting di Jogja. Semata-mata semua itu saya ramu untuk menerjemahkan pikiran saya tentang eling sangkan paraning dumadi. Setelah Melek Gendong Lali, maka leluhur saya, orang-orang Jawa ini mengingatkan eling sangkan paraning dumadi. Ingatlah awal mula keberadaanmu. Maka dalam ini keberadaan Nasodalam untuk mengingatkan pitutur leluhur Jawa ini saya anggap penting, dan karena itulah saya sangat mengharapkan beliau yang meresmikan. Tapi karena tidak ada, ini tidak spontan saya memilih siapa yang menggantikan, karena ini Jawa gagal, tidak berhasil saya nyengget Nasodalam, saya akan nyengget abangku Asadi Sregar, orang Batak. Nanti Mbak Hadi yang meresmikan pameran saya. Kenapa saya memilih Mbak Hadi? Pencipta novel Kampus Biru ini adalah mentor saya. Sejak saya remaja, saya belajar menulis, menjadi penulis, menjadi jurnalis karena ditaburi ilmu oleh Bang Hadi. Saya mempunyai talenta pada aspek manajemen dari Bang Hadi, dan terutama menurut istrinya, menurut Helga, Bang Hadi ini tidak pernah mau menghadiri acara, tapi sore ini hadir untuk saya. Jadi langsung aja harus spontan saya tugasi Bang Hadi. Sebuah keistimewaan untuk saya.
Karena Bang Edi juga lagi menyelami kebudayaan Jawa dengan novel terbarunya beberapa tahun yang lalu, judulnya Menolak Ayah. Jadi kalau kepala 6 itu kembali ke akar leluhurnya, saya kepala 6 kembali menyelami akar kebudayaan saya, kebudayaan Jawa. Itu yang ingin saya sampaikan. Selebihnya nanti di dalam buku saya itu ada 2 penulis. Yang satu Oscar Matullah, itu fotografer the best Indonesia. Yang satu lagi Pak Primus, pemikir kebinekaan. Dia kalau disebut PhD malu katanya, padahal asalnya pamer. Jadi Sukidi nulis, nanti tugasmu adalah nyocok silakan. Itu dari saya. Oh, nanti sebelum kita masuk ruang, saya ingin memperdengarkan lagunya yang dibikin Ence dengan vokalis Silir Pujiwati. Tapi saya ingin mengakhiri ocehan saya ini dengan puisi yang saya tulis, yang kemudian diedit oleh menjadi lagu. Saya izinkan saya membaca puisi tentang eling dumati, sangkan paraning dumati. Ingatlah siapa kita yang sejati. Eling kudu eling sangkan paraning dumati. Jika kamu bunga tanpa aroma, jangan paksa kau harum melati. Eling, 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 eling sangkan paraning dumati. Hanya diri sejati yang bisa mengoreksi, membuat mata hati semakin ganas. Ingin wujudkan ambisi, kamu luluh bermandikan api. Eling sangkan paraning dumati, jangan sangkal kebenaran hakiki. Eling sangkan paraning dumati, jangan kerdilkan gunung Merapi. Eling sangkan paraning dumati, jangan permainkan sebuah negeri. Eling sangkan paraning dumati, jangan melawan kehendak Gusti. Terima kasih. Kepada keluarganya sendiri. Padahal kalau orang sudah kebablasan itu biasanya akan jatuh. Pada saatnya pertama akan jatuh, karena kan orang akan kembali ke asalnya. Kamu tuh asalnya kayak apa? Pada akhirnya sekuasa apapun orang akan sakit, akan cemas dan takut. Kalau selama berpuasa itu senang-senang dan suka-suka, itu akan cemas dan takut. Kerumunan orang takut juga, sehingga hidupnya menjadi nggak bebas. Oleh sebab itu, menurut saya mari kita ambil pesan ini. Jangan data. Tapi saya tidak tahu ya. Ada lukis saya Mas Butet. Apa? Jangan sok kuat, jangan sok kuasa, dan jangan sok pintar. Adigang, adigung, adigunung gitu. Jadi ya kita semilih aja. Dan kebohongan yang berhidung panjang. Dan Sang Peri memberitahu kepada Pinocchio bahwa kebohonganmu adalah kebohongan berhidung panjang, karena kebohongan mudah ditangkap dengan terang-terang dan jelas bagi semuanya. Jadi bagi Butet, Pinocchio Jawa adalah imajinasi kreatif yang ia abstraksikan dari kisah Pinocchio Jawa yang gemar berbohong dalam politik. Tapi bagi Carlo Collodi,
ini adalah kisah boneka yang juga gemar berbohong, tapi hanya dalam satu kisah fiksi. Tapi satu karakter yang sama. Karakter Pinocchio adalah karakter tentang seorang pembohong. Karena itu, kalau saya boleh menyebut patung ini adalah the biggest Pinocchio of Java. Ikon Pinocchio Jawa terbesar yang dilambangkan dengan hidung panjang itu. Saya kembali teringat pada Florence. Kota bukan hanya kelahiran dari Carlo Collodi, penulis Pinocchio, tapi juga kota kelahiran Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli adalah seorang penasihat politik, diplomat yang akhirnya mengakhiri masa hidupnya di satu pengasingan yang tidak jauh dari kota Florence, karena ia menjadi korban dari kebrutalan politik di Italia itu sendiri. Apa yang menarik dari Machiavelli adalah dialah teoretikus politik pertama yang memberikan legitimasi politik tentang keharusan untuk berbohong dalam politik. Karena itu Machiavelli memberikan nasihat kepada penguasa untuk pertama menjadi seorang munafik dan pembohong yang hebat. Kedua, untuk mencapai hal besar, penguasa harus pandai menipu. Dan ketiga, selalu ada alasan yang dibuat untuk mengingkari janji-janjinya. Niccolo Machiavelli tidak mengamalkan nasihat ini. Nasihat ini ditulis di kota dekat Florence, tapi prakteknya justru kita temukan di Indonesia. Kebohongan dalam politik ini menjadi penting karena seorang pemikir politik terbesar abad ini bernama Hannah Arendt, yang ia harus lari dari Jerman ke Amerika karena fasisme Hitler, dan menulis setelah mereview Pentagon Papers dan banyak sekali kebohongan dalam papers itu yang membahayakan bagi keberlangsungan satu warga, satu negara, dan akhirnya memberikan satu pesan penting bahwa kebohongan yang dilakukan secara konsisten dan terus-menerus akhirnya bisa merobohkan akar kaki kita, sehingga kita tidak mempunyai satu sandaran lagi untuk berdiri. Ini yang kita petik satu pelajaran pada tema eling lan waspada. Mas Butet sebenarnya sedang menjadi pengingat bahwa kekuasaan yang dipraktekkan dengan kebohongan itu akan berakhir pada satu kehinaan. Dan Mas Butet hadir sebagai satu pengingat dengan pitutur leluhur Jawa bahwa kebohongan itu bukan hanya membahayakan mereka yang menjadi the victim of lying, korban kebohongan, termasuk Mas Butet, tapi juga membahayakan bagi pelaku kebohongan itu sendiri. Jadi ini bukan menghunus kepada mereka yang menjadi korban kebohongan, tapi sebenarnya menampar dan menghunus secara tajam kepada pelaku kebohongan itu sendiri. Dan kita bisa menyaksikan dalam foto dan videografi bagaimana kebohongan justru akhirnya memakan pelaku kebohongan itu sendiri. Dari Machiavelli saya tutup dengan satu kisah bahwa manusia itu mempunyai 4 karakter. Pertama,
tidak tahu berterima kasih. Kedua, suka pelintat-pelintut. Ketiga, egois. Dan keempat, serakah. Apa yang diungkapkan oleh Machiavelli dalam The Prince ini sebenarnya merefleksikan kualitas karakter Pinocchio Jawa. Ia tidak tahu berterima kasih kepada seorang ibu, perjuangan partai, dan semua orang yang membesarkan namanya, termasuk Mas Budet tentu saja. Punya kebiasaan pelintat-pelintut, egois karena berorientasi pada kepentingan pribadi dan keluarga daripada kepentingan bangsa, dan terakhir serakah. Keserakahan inilah yang mengingatkan saya pada petua bijak dari Paus Fransiskus bahwa keserakahan adalah sumber dari segala kejahatan. Dan kita merasakan bagaimana penguasa yang serakah itu akhirnya terjatuh pada berhala kekuasaan dan berhala uang. Disinilah fondasi Republik jatuh. Pada pameran Melik Ginong Lali, ini warisan kedua yang kita kenang sebagai memori kolektif kita sebagai bangsa tentang Petruk Dadi Ratu. Petruk Dadi Ratu mengingatkan saya pada seorang Indonesianis terkemuka, Ben Anderson, yang sudah mengantisipasi kegelisahan Mas Budet jauh sebelumnya, bahwa Petruk Dadi Ratu adalah satu penanda tentang satu situasi di mana terjadi korupsi, kekacauan, dan tontonan kejahatan. Karena itu saya ingin menutup warisan kedua dari Pinocchio Jawa atau Petruk Dadi Ratu adalah sebagai the banality of evil in politics. Banalitas kejahatan dalam politik. Kejahatan seringkali kita asosiasikan hanya dengan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Tetapi Bill Liddell dari Ohio State University menulis satu buku baru yang memberikan satu makna tentang kejahatan dalam politik, yaitu adalah korupsi politik itu sendiri. Korupsi politik berbeda dengan korupsi uang. Yang bersangkutan atau menguntungkan mereka yang berada di sekitarnya, tapi korupsi politik ditandai dengan perusakan demokrasi, perusakan institusi hukum, perusakan institusi-institusi demokrasi yang sebenarnya menjadi faktor kemajuan satu bangsa. Karena itu, the banality of evil in politik ini, banalitas kejahatan dalam politik ini, sebenarnya kita tidak hanya saksikan dari aspek keburukan moral dari kejahatan itu, tapi setelah menjadi satu hal yang lumrah, yang banal, yang dikerjakan tanpa rasa malu sedikit pun. Tidak ada apa yang oleh Ben Anderson sebut sebagai long life shame, sikap hidup dengan rasa malu selamanya ketika terjadi penyimpangan moral, ketika terjadi korupsi, ketika terjadi kejahatan dalam demokrasi di sekitar kita. Karena itu, dua warisan ini yang Butet hadir dalam sejarah untuk mengingatkan bahwa kita harus belajar dari kesalahan demi kesalahan, kebohongan demi kebohongan, dan kejahatan demi kejahatan yang dilakukan baik oleh Pinocchio Jawa maupun oleh Petruk Dadi Ratu, agar kita menjadi bangsa yang mau belajar dari masa silam. Saya kira pesan terakhir inilah yang penting kita kenang dari kehadiran Buddha dan pamerannya, untuk selalu mengenang
falsafah Jawa tentang meleng gendong lalu, bahwa keinginan, nafsu, keserakahan untuk berkuasa yang melewati batas-batas kepantasan moral itu tidak dibenarkan dari aspek apapun. Dan terakhir adalah eling sangkang parani dumadi. Ini sebenarnya pengingat terutama buat Pinocchio Jawa, buat pemimpin bangsa untuk selalu ingat asal dan tujuan hidup kita, bahwa kita berasal dari Kholik, Tuhan, kita sebagai makhluk, dan karena itu harus berperilaku dengan akhlak yang baik. Dan itulah yang menjadi pesan penting dari eling sangkang parani dumadi, agar kita tidak terjatuh pada titik kehinaan sebagai manusia. Terima kasih Mas Budet, Bu Haja Ageng, dan seluruh hadirin yang hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pergaulan saya dengan Pak Bagong, kan, jadi tapi kembali lagi begitu mengingatkan teman-teman lama, saya jadi ingat juga, ini mau berapa lama lagi saya ini, begitu akhirnya. Banyak hal yang sudah saya lalui dan saya hanya jadi penonton selalu, termasuk juga menonton Butet terus menerus, juga termasuk seluruh yang berlangsung di Republik ini. Saya hanya jadi penonton dari pinggiran, tidak pernah ikut satu kali pun dalam lingkungan kekuasaan. Sebagai penonton itu ya senang-senang aja, terutama menonton para penonton kekuasaan yang kemudian masuk dalam kekuasaan, kemudian keluar. Semuanya punya kekhasan masing-masing, dan kenikmatan sebagai penonton itu ya sama seperti saya menonton teater. Nikmat betul saya mengalami katarsis ketika melihat perilaku orang lain, sementara orang lain barangkali sulit untuk melihat saya karena saya berada di kegelapan. Kalau kita nonton kan selalu berada di kegelapan, yang ditonton yang diterangkan. Nah, sekarang Butet muncul melalui dunia yang sangat khas, yaitu dunia yang pada dasarnya yang ditempuhnya sejak remaja pada dasarnya, itu dunia visual. Tetapi juga dia melalui proses apa yang disebut dengan dunia kata-kata. Antara dunia visual dan kata-kata, bagi saya, Butet ini luar biasa, karena dapat dikerjakannya dengan cara yang maksimal kedua-duanya. Jarang orang semacam itu. Ada orang yang dunia kata-kata aja penuh belepotan sampai tua, tetapi dunia lain boleh dikata tidak bisa dimasukinya. Sekarang Butet kita menunjukkan dirinya yang luar biasa, yaitu dua dunia. Bagi saya dunia visual dan dunia kata ini sesuatu yang sangat penting, karena memang tidak semua orang bisa. Nah, sekarang saya diminta untuk membuka pamerannya. Nah, karena saya kurang religius, jadi kurang bisa saya mengucapkan kata-kata yang menunjukkan berharap pada berkat Tuhan dan sebagainya itu. Harusnya kan semacam itu kan? Marilah kita memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa agar pameran ini dapat berlangsung dengan sentosa, dengan menyehatkan semua orang dan sebagainya itu. Nah, saya kurang religius, karena itu saya hanya mengatakan bahwa marilah kita buka bersama-sama pameran Butet ini. Karena saya sendiri juga sedang melalui proses belajar yang luar biasa beberapa jam saat ini. Luar biasa saya mengenali dunia Jawa, hal yang sama sekali
boleh kata hanya saya baca-baca saja selama ini. Sekarang langsung dihadapkan oleh teman-teman yang bisa bercerita dengan sangat elegan, dengan sangat bagus, sehingga saya sangat tersentuh. Sehingga saya berharap betul saya bisa menjawab, supaya bisa menyelami lebih dalam lagi. Karena beberapa tahun terakhir saya mencoba menyelami dunia asal saya, yaitu dunia Batak. Saya menyelaminya dengan mencoba mengulangi kembali seluruh dunia yang selama ini samar-samar saja. Saat ini saya coba lagi untuk memahami dunia Jawa. Saya tidak tahu berapa banyak yang bisa saya serap. Mudah-mudahan ada yang bisa saya serap, dan kemudian saya bisa tuangkan kembali dalam dunia fiksi. Karena ada kegelisahan yang luar biasa setelah saya menulis novel saya terakhir. Saya kok nggak nulis juga ini? Apa yang saya harus pelajari lagi? Karena setiap menulis novel, saya melalui proses belajar yang luar biasa. Nah sekarang saya diberi kesempatan oleh Butet, malahan yang jauh lebih muda dari saya, agar saya bisa mempelajari sesuatu dunia yang selama ini hanya samar-samar saya kenali. Terima kasih Butet. Pengalaman saya dengan Butet ini agak khas soalnya. Kami pernah naik kapal dan Butet pada saat itu kapal apa namanya, Rinjani ya, Kelinci. Pada saat itu rombongan kami bermacam-macam orang, dan di antaranya ada beberapa atau banyak malah perempuan. Nah ketika petugas kapal menata untuk kamar, Butet disatu kamarkan dengan seorang yang juga bernama Butet. Wah, ya, luar biasa Butet senangnya ketika masih bujangan dia itu. Tetapi ketika dilihat, wah ternyata laki-laki, ya disingkirkan terus. Itu luar biasa. Saya selalu ingat terus dunia Butet ini. Kenapa namanya Butet? Dan jadi sangat khas jadinya bagi saya. Bagi cucu saya, dia jadi opung Jawa. Tapi enggak. Karena di antara sekian banyak opung, dia yang Jawanya. Nah demikianlah teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hal yang bisa saya sampaikan tentang Butet, dan kemudian juga harapan saya agar seluruhnya kita bisa belajar menyerap sesuatu yang berasal dari ekspresi Butet ini. Dengan demikian, saya ingin menyatakan bahwa pameran Butet ini kita buka dengan resmi. Marilah kita masuk bersama-sama dengan tertib dan tawakal. Terima kasih. Oke, dari Kabira sebelumnya akan diiringi.
Ada bukunya juga kalau mau dibeli. Iya. 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 Boleh di mana? Ini. Pameran Mas Butet. Ntar aja. Oke guys. Kita lagi Ini di tempat acara Mas Butet. Mas Butet. Apa namanya? Iya, ini kerajaan suku dan Ini namanya Pameran. pameran. Namanya Eling Sangkan Paraning Dumadi. Pameran dengan judul Eling Sangkan Paraning Dumadi. Ini diselenggarakan oleh langsung video. Ya, Mas Butet. Langsung video. Ini diselenggarakan oleh Eling Sangkan Dumadi. bisa menyelenggarakan ASU. Oke guys. Kami lagi di Jogja bersama Mas Butet dalam acara pameran Eling Sangkan Paraning Dumadi di tempat pameran sekaligus pagelaran seni. Ini akan dibuka oleh Sultan, akan dibuka oleh Sri Sultan Habib ke-10. Ini acara akan terselenggara kira-kira mungkin 10 hari ke depan. Konon kata Mas Butet kemarin waktu makan-makan, insya Allah katanya Ibu Mega akan hadir acara. Kita lihat ini gambar-gambarnya satu. Ini satu. Jatuh Pinocchio. Ya, ini juga satu masih lagi berdiri. sendiri. Ini tragedi abal-abal. Ini terus balik ke sini lagi. Ini saatnya tenggelam judulnya ini saatnya tenggelam iki sopo ya ketok Mulyono iki. Ini dibawa Lagi kepalanya habis dihukum mati, dipotong, dibawa untuk dikuburkan dan digeletakkan di tempat dia untuk merasakan nikmatnya pengkhianat. Demikian. ini juga. Ini juga.